Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dharin la yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma'idhin na'imah lisa'iyah radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namalikun masfufah la tarabiyyun mabsusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sudihat fadzakir innama anta muzakkir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fa yu'azzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Fi surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada santriwan dari TKTP Baitul Maghfirah yang telah menampilkan tampilan daripada tahfiz. Selanjutnya mari bersama kita saksikan tampilan Gema Senandung Mas TKTPA dan juga Gema Senandung Al-Quran yang akan ditampilkan oleh santriwan-santriwati TKTPA Baitul Maghfirah. Kepadanya disilahkan.
Dari sana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammad. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amma ba'du. Fadilatul Muhtaram Kiai Haji Ahmad Syahrin Thoriq LCMA yang kami hormati Bapak Camat Samarinda Utara, Bapak Hedianto Esos MSI, yang kami hormati Bapak Lurah Lempake, Bapak Musliadi, yang kami hormati Bapak RT 014 dan 15, yang kami hormati Bapak Takmir Masjid Baitul Maghfirah, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitul Maghfirah, dan tak lupa sesepuh dan para alim ulama di sekitar Masjid Baitul Maghfirah, dan tidak lupa pula hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada malam hari ini, Sabtu 11 Rajab 1446 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 11 Januari 2025. Kita dapat hadir bersama di Masjid Baitul Maghfirah, tentunya dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tiada cinta yang paling pantas untuk kita utarakan selain salawat kepada Nabi Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini izinkan saya untuk memandu jalannya acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara, marilah kita bersama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman. Untuk itu kita wajib mengimani dan mengamalkannya. Barang siapa yang membaca dan mendengarkannya kelak akan mendapatkan keberkahannya. Oleh karena itu, marilah kita bersama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Alfiah Rahmah. Perlu kita ketahui bahwasannya Ananda Alfiah Rahmah adalah juara MTQ tingkat remaja putri. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan jazaa kepada Ananda Alfiah Ahmad. Semoga kita semua yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan pahala dan keberkahan daripada Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari bersama kita dengarkan sambutan dari Bapak Abdul Khotib SPD selaku Ketua PHBI sekaligus Takmir Masjid Baitul Maghfirah. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan saya takdimi Kiai Haji Ahmad Saharin Thorik LCMA, selamat datang Pak Yai di tempat kami di Masjid Baitul Maghfirah. Yang saya hormati Bapak Camat Samarinda Utara, Bapak Haryanto Esos MSI. Yang saya hormati Bapak Lurah Lempage, Bapak Misliadi. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 11, RT 14 dan RT 15. Yang saya hormati Takmir Masjid Baitul Maghfirah, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus yang saya banggakan, santriwan dan santriwati TK TPA Baitul Maghfirah. Mudah-mudahan kelak nanti bisa mengikuti jenjang dari Ananda Alfiah Rahman tadi, mudah-mudahan bisa menyusul beliau sehingga bisa membanggakan untuk Samarinda, khususnya Samarinda Utara dan tentunya bangsa Indonesia. Karena puji syukur alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita semuanya bisa meringankan langkah kaki kita dari rumah menuju Masjid Baitul Maghfirah ini dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam rangka Thalibul Ilmi yang akan nanti disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Saharin Thorik. Mudah-mudahan ilmunya nanti bisa kita terapkan, bisa dalam kehidupan sehari-hari kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta hingga pengikutnya hingga yaumil qiyamah nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, atas nama PHBI dan Takmir Masjid Baitul Maghfirah, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas
kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus menyambut nanti insyaallah kurang lebih 50 hari nanti menyambut datangnya bulan Ramadan. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu, wabil khusus kelompok sholawatan yang dari kemarin berjibaku menyiapkan acara pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan. Yang kedua, permohonan maaf atas nama PHBI dan takmir Masjid Baitul Maghfirah bila mana dalam pelaksanaan pada malam hari ini terdapat kekurangan baik tutur kata kami, tingkah laku kami, tempat yang kami sediakan atau snack yang kami sediakan ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi izinkanlah saya mewakili PHBI dan takmir memohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Sahrin Torik LCMA nanti bisa kita resapi, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak APD Khotib SPD selaku Ketua PHBI sekaligus takmir Masjid Baitul Maghfirah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Herianto Esos MSI selaku Camat Samarinda Utara. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih MC. Saya dengan kesempatan sambutan. Pergi pagi kelana pagi. Cakep. Hati tenang jiwa lega. Cakep. Isra Mi'raj penuh makna ilahi. Cakep. Sholat 5 waktu jadi anugerah besar kita. Cakep. Air mengalir ke tepian kali. Cakep. Membawa sejuk di tengah alam. Cakep. Isra Mi'raj pelajaran hakiki, ketaatan pada Allah semakin dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, ada di tengah kita Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Sahrin atau itu? Sahrin. Salah saya Pak. Dan LC dari Kota yang bisa hadir di tengah-tengah kita, seolah akan menyampaikan tausiah dan juga ceramah dalam majelis ilmu kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Sohibul Baik, yang saya banggakan juga seluruh pengurus takmir masjid, pengurus masjid juga PHBI Masjid Baitul Maghfirah, yaitu yang menyelenggarakan kegiatan Isra Mi'raj pada malam hari ini. Apresiasi dan juga penghargaan setinggi-tingginya yang bisa dilaksanakan di awal-awal bulan Isra Mi'raj pertama-tama saya hadiri. Kemudian yang terhormat dan saya banggakan seluruh Habib Al-Baik Syarifah, tokoh agama, tokoh ulama yang hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Pak Lurah Tepake, Pak Musjadi, Ketua RT 11, 14, 15 yang hadir, serta para hadirin, adik-adikku, anak-anakku
para ya santri-santriwati di lingkungan Masjid Baitul Mahfirah, ibu-ibu yang juga ada yang ikut pengajian, ibu masyarakat sekitar, serta hadirin dan hadirat yang tidak saya sebutkan, tidak bisa saya sebut satu-satu, tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya pada Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini, seperti yang disampaikan oleh panitia dan PHBI, kita menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj. Temanya tidak jauh berbeda dengan menyambut bulan Ramadan sekitar 20 hari lalu. Tapi yang jelas, peringatan pada malam hari ini merupakan salah satu peringatan yang sering kita laksanakan dalam bentuk acara seperti ini dan juga pengajian-pengajian di tempat-tempat ibadah, di rumah-rumah, bahkan di mushola-mushola dan surau. Pada malam hari ini nantinya sebelum Ustadz kita, Al-Muharram kita menyampaikan tausiah majelis ibu ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan selaku sebelum camat Pak, baru PRT ya Pak, PRT camat. Nanti ada camat. Insya Allah. Amin. Jadi Isra Mi'raj ini memiliki esensi spiritual dan moral yang mendalam yang relevan untuk pembangunan majunya Indonesia yang berkualitas. Jadi pada hakikatnya ya tadi kita mendengar sendiri, bukan main Polri kita juara Pak Khotib ya. Insya Allah anakku yang lain juga bisa mengikuti jejak beliau ini sebagai manusia yang berkualitas dari sisi tidak saja dari sisi moral juga spiritual. Tadi sudah dibacakan oleh Polri kita dan juga oleh panitia bagaimana surah Al-Isra tadi bahwa peristiwa peringatan Nabi Muhammad mengandung nilai-nilai universal yang dapat diaplikasikan beberapa esensi dalam konsep membangun manusia berkualitas. Kenapa saya bicara manusia Pak Ustadz? Karena juga saat ini kebetulan wali kota dan wali kota kita yang terpilih untuk periode kedua, nomor satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi pada malam hari ini bicara bagaimana esensi Isra Mi'raj dikaitkan dengan pembangunan manusia Indonesia, khususnya di Samarinda Utara, merupakan jadi manusia berkualitas. Peningkatan, jadi catatan saya, jadi supaya tidak bias ya, karena juga harapan kita apa yang saya sampaikan nanti ditopang juga dengan tausiah beliau, insya Allah bahwa peningkatan spiritualitas Isra Mi'raj mengajarkan pentingnya hubungan manusia dengan Allah melalui ibadah, khususnya sholat, karena kita ketahui bahwa sholat diterima langsung oleh Nabi Muhammad lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Nilai ini menginspirasi pentingnya memiliki fondasi spiritual yang kuat sebagai dasar pembentukan karakter individu yang tangguh, jujur dan berintegritas. Kemudian juga melalui Isra Mi'raj yang kita peringati pada malam hari ini, ingatkan kita perlunya disiplin dan tanggung jawab kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu yang diamanatkan dalam Isra Mi'raj, mengajarkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban nilai ini dapat membangun etos kerja produktif dan konsisten dengan masyarakat Indonesia yang menghadapi kemajuan daripada globalisasi. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan duniawi dan akhirat. Isra Mi'raj menekankan bahwa kehidupan manusia tidak hanya berorientasi pada dunia, tetapi juga akhirat. Dalam konteks ini, pembangunan hal ini berarti keseimbangan antara pencapaian material. Sebagai contoh, dari sisi material ada ekonomi maupun teknologi dan juga moral, etika dan keadilan. Jadi harus seimbang, balance. Kemudian juga Isra Mi'raj menjadikan persatuan dan solidaritas mengingatkan umat Islam tentang pentingnya persatuan keberagaman. Jadi di Samarinda Utara kita majemuk plural. Nilai ini menguatkan pentingnya toleransi, gotong royong dan saling mendukung demi kemajuan bersama. Peningkatan ilmu pengetahuan ya. Jadi dalam perjalanan Rasulullah dalam melaksanakan Isra Mi'raj mengandung pesan pentingnya ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia dalam pembangunan manusia berkualitas.
Kemudian juga Isra Mi'raj mengajarkan kita tentang keberanian menghadapi tantangan. Terjadi dalam periode sulit bagi Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu beliau ditinggalkan orang tercinta, yaitu istri beliau Khadijah dan juga paman beliau Abu Thalib. Ini menjaga bahwa manusia harus berani dan tabah menghadapi tantangan hidup, baik secara pribadi maupun sebagai bangsa. Relevansi pembangunan Indonesia dalam membangun manusia Indonesia unggul, Isra Mi'raj menjadi inspirasi untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pendidikan, pemerintah dan kehidupan sosial. Dengan menerapkan esensi Isra Mi'raj, bangsa Indonesia dapat mencetak individu tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga matang secara spiritual dan Islam menuju masyarakat yang adil dan mulia. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan esensi peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang nantinya akan dikupas tuntas juga oleh Ustadz kita berkaitan dengan tausiah beliau. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Jadi sekali lagi pada panitia dan seluruh panitia pada hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Semoga semuanya bermanfaat dan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Herianto SOSMSI selaku Bapak Camat Samarinda Utara. Acara selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari bersama kita dengarkan ceramah agama dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ustaz Kiai Haji Ahmad Syahrin Thariq LCMA. Kepada beliau alaihi falyatafaddal mashkuran wa majuran. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salamnya pada lemes semuanya. Kalau gitu izinkan saya Pak Camat untuk berpantun juga. Pergi pengajian malam-malam untuk peringatan Isra Mi'raj Nabi. Bagi Bapak Ibu yang tak jawab salam, izinkan saya doakan sakit gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya mulai semangat. Karena rencananya kalau tetap tidak mau jawab salam, saya doakan sariawan. Sariawan ibu-ibunya, bapak-bapaknya sariawati Pak ya. Gak boleh sama ibunya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita, Pak Camat, Pak Lurah, jajaran para tokoh, para sesepuh, Bapak Takmir dan MC yang Masya Allah semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Ustaz Mukhlis yang beliau semoga rezekinya tambah, kemudian kesolehannya juga tambah, istrinya tambah, belum selesai tambah soleha. Tenang, jangan dipotong, ini pengajian. Dan Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sangat bersyukur malam hari ini dipertemukan dengan orang-orang soleh dalam sebuah peringatan yang Masya Allah, pengajian Isra wal Mi'raj. Amanah saya untuk membahas tentang bab sholat.
Tetapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Walaupun saya Bapak Ibu dari Bontang, tapi dalam waktu dekat ini insya Allah akan pindah domisili di Samarinda. Karena sedang proses pembangunan pondok pesantren kami yang ketiga. Jadi di Bontang alhamdulillah sebulanan 1, di Kutim sebulanan 2, dan kemarin teman-teman minta kalau bisa Ustaz sebulanan 3-nya di Samarinda. Mohon doa dari Bapak Ibu semuanya. Gak cukup amin, dukung juga. Ini kadang ada pesantren oman amin, keluarkan semen yang 1 sak. Nama saya Ahmad Syahrir Torik. Nah, ini nama yang agak sedikit panjang, makanya teman-teman juga nggak ada yang sepakat cara panggil saya itu. Jadi kalau kecil teman-teman saya itu panggil, kadang saya dipanggil Ahmad. Kalau di Bontang dipanggil Torik. Kalau di Sanata sama Samarinda ada yang panggil Ustaz Syahrir. Jadi kadang dipanggil Ahmad, dipanggil Syahrir, dipanggil Torik. Belum pernah dipanggil KPK. Jangan ya, semoga kita dijaga oleh Allah. Alhamdulillah, aktivitas saya sebagai khadimul ma'had, pengasuh pondok pesantren, dan sedikit-sedikit nulis. Mungkin kalau yang suka scroll TikTok, wajah saya beberapa kali muncul. Karena biasanya sama santri dipikirkan ceramah sampah saya itu konten-konten pendek gitu. Dan alhamdulillah istri saya 4 anaknya. Tenang Bu, jangan jantungan Bu. Istri saya 4 anaknya, itu pun belum selesai. Yang cewek 4, yang cowok 4. Jadi total anak saya baru 8, jangan. Dan mohon doa dari Bapak Ibu semuanya semoga bisa 17. Gak ada yang berani amin lah ya. Karena kalau amin nanti dapat juga biasanya. Saya kelahiran kota Poso, Sulawesi Tengah. Makanya tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Mukhlis tentang Poso. Ustaz, waktu perang kemarin gimana Ustaz? Dan sempat saya bilangin, ntar saya ceritakan pas pengajian. Ya, nanti pengajian saya ceritakan gimana kok ceritanya Poso itu, kok Ustaz bisa terdampar di Samarinda bagaimana. Tapi karena ini pengajian Isra Mi'raj, bahasanya tentang sholat, tadi sudah disinggung Pak Camat, maka cerita Posonya saya taruh di belakang. Itu pun kalau ingat. Masalahnya Ustaz itu kalau lupa suka nggak ingat. Jadi tolong nanti diingatkan. Dan sekaligus ini informasi bagi Bapak Ibu sekalian, bagi anak-anak Bapak Ibu yang ingin melanjutkan studi ke Timur Tengah, khususnya Al-Azhar, didukung Pak. Zaman kita hari ini zaman langka para ulama. Hari ini dokter banyak. Hari ini yang sekolah penerbangan tidak sedikit. Yang jadi insinyur berjubel, tapi calon-calon ulama sudah semakin menipis. Yang mau mondok dengan serius semakin sedikit. Makanya doakan anak-anak kita yang di pesantren bisa istiqomah. Apalagi yang mau studi belajar agama. Biasanya jemaah itu atau orang tua ngomong ke anaknya, kalau kamu nak mondok belajar agama, kamu mau makan apa? Mau jadi apa? Emang kalau di pesantren bisa jadi monyet? Saya dulu gitu Pak. Saya dulu sama orang tua saya, nak sekolah nak jadi camat. Gitu apa? Maaf, ternyata nggak jadi camat saya. Jadi lurah, jadi dokter. Akhirnya saya pilih enggak, saya mau jadi pesantren. Saya mau di pesantren. Akhirnya kata orang tua saya, boleh pesantren tapi biaya sendiri. Alhamdulillah dengan biaya sendiri saya kerja, lulus di pesantren Wali Songo, saya pindah ke Samarinda, lanjut ke Al-Azhar, lanjut ke Yaman. Alhamdulillah pulang ke tanah air tetap jadi manusia. Saya pikir kalau dia belajar agama jadi apa gitu? Enggak. Kan kadang kita nggak adil Pak. Kalau ada anak kita belajar agama, dibilang kamu nanti mau jadi apa? Tapi kalau ada ustaz kaya, dicurigai, ini ustaz pasti jualan agama. Gimana sih? Kan gitu Pak ya. Ustaz miskin itu kalau kamu jadi ustaz kayak gitu. Kalau yang ada ustaz kaya, ini pasti proposal ya. Nah, saya jadi ustaz. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dorong dan dukung calon-calon ulama kita. Baik jemaah dimuliakan Allah, itu sedikit perkenalan dari saya. Bicara tentang Isra Mi'raj Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu sepulang dari Isra wal Mi'raj, kata para ulama membawa 2 oleh-oleh. Oleh-oleh pertama tadi sudah disinggung oleh beliau tentang syariat salat 5 waktu.
Ini menunjukkan keagungan ibadah yang satu ini Bapak Ibu. Kalau haji cukup turun ayat, untuk puasa cukup turun ayat. Begitu juga bahkan jihad dan syariat yang lainnya. Tapi khusus sholat, Al-Mustafa Muhammad dipanggil oleh Allah dan dapat mandat langsung. Ini yang pertama tentang sholat, dan insya Allah oleh-oleh pertama ini yang akan kita bahas. Dan juga oleh-oleh yang kedua. Apa oleh-oleh Nabi yang kedua dari Isra wal Mi'raj? Ada yang tahu nggak? Yang bisa jawab saya kasih hadiah brosurnya umroh. Brosur. Download sendiri bisa untuk umrohnya. Kalau umrohnya nanti insya Allah diberangkatkan sama orang kaya yang di sini. Ayo, apa oleh-oleh yang kedua? Ini saya yakin sebenarnya semuanya pada tahu. Ini kan orang-orang pengajian, wajah orang-orang soleh semuanya ya. Tiap tahun ada satu orang mesti dibahas oleh Ustaz kita. Cuma orang sini kan katanya tawaduk semuanya. Hanya ini sudah mulai setengah 10, tawaduk sama ngantuk jam segini beda-beda tipis sudah. Oleh-oleh yang kedua adalah kabar keadaan surga dan neraka. Rasulullah menceritakan kepada umatnya begini sifat surga, begini sifat neraka. Dan insya Allah nanti juga akan kita ulas meskipun tidak sampai tuntas karena keterbatasan waktu dan ilmu si pembicaranya. Yang pertama tentang sholat Jumat di belakang Allah. Sholat ini pentingnya minta ampun, sangat vital. Bahkan tidak ada syariat dalam agama kita yang begitu penting seperti sholat. Sampai dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Ini gambaran betapa pentingnya yang namanya tiang. Bangunan kita ini berdiri karena ada tiangnya. Nyaris tidak ada bangunan yang tanpa tiang. Meskipun itu bahkan gubuk sekalipun, pasti ada tiangnya. Kalau mau dipaksakan ada Pak bangunan yang tanpa tiang, pasti dengan keterangan tambahan, yaitu bangunan yang sudah ambruk atau bangunan yang belum jadi. Makanya bukan hal yang aneh kalau ada orang yang mempertanyakan masih Islamkah kira-kira kalau orang itu tidak sholat. Walaupun nanti kalau kita bahas secara fikih, ini fikih dan ini fikih, itu ulama berbeda pendapat tentang status orang yang tidak sholat. Apakah masih muslim ataukah sudah murtad? Kalau menurut mayoritas ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki mengatakan apa? Orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, sholat itu nggak penting, sholat itu nggak ada, maka dia murtad. Tapi kalau karena malas, ini kayaknya sebagian besar orang ya, atau karena maasi, karena dosa, maka tidak dikafirkan. Mereka tetap muslim, cuma dosa besar. Kecuali mazhab Hanbali. Jadi mohon maaf ini, kalau fikih saya harus jujur menyampaikan. Karena kalau bicara hukum itu saya nggak berani Pak. Menurut saya paling aneh kalau dengar ada orang bicara fikih. Kalau menurut saya, emang seperti apa dia itu? Gak boleh Pak bicara hukum agama itu harus kembali kepada para ulama kita. Dan bicara tentang ulama, siapa lagi yang otoritatif kecuali ulama mazhab. Nah, kata mazhab Hanbali, orang yang meninggalkan sholat itu mutlak murtad kalau tidak bertobat. Nah, mazhab Hanbali ini dianut oleh orang-orang Saudi. Jadi mereka itu anggap kalau orang tidak mau sholat itu kafir, kafir dan istrinya tertalak otomatis. Jadi bagi yang mazhab Hanbali. Tapi saya tidak akan memperdebatkan tentang hukumnya juga. Kita akan mendiagnosa penyakit malas sholat dan bagaimana cara mengobatinya. Kan gitu lah. Saya ketemu sama mas-mas, ayo mas sholat mas. Apa katanya? Aduh Ustaz, saya sibuk Ustaz. Dia pikir kita yang pada sholat itu pengangguran semua ya. Dia bilang sibuk gitu. Atau ibu-ibu, ayo bu sholat dilakukan ibu, sholat itu sehari cuma 5 kali bu. Gak bisa awal waktu, ya tengah waktu, gak bisa juga mepet-mepet, gak apa-apa. Aduh Ustaz, repot Ustaz. Saya anak ini punya anak kecil, gitu. Punya anak kecil, jadi kadang sudah bersuci, kena pipis najis lagi. Entah Ustaz, kalau sudah gak punya anak kecil, insya Allah syaratnya sholat. Tetapi yang terjadi apa bu? Begitu anaknya yang kecil, kayu sudah besar, dia produksi yang baru yang kecil lagi. Ya Allah. Begitu ini besar lagi, alhamdulillah gak punya anak, dititipin cucu sama anaknya, kan selesai, kapan selesainya? Jemaah dimulaikan Allah, coba sekarang kita timbang sholat coba.
Apakah sholat itu berat? Apakah sholat itu beban? Kok sampai kita mikir harus uang dan tidak repot untuk mengerjakannya? Jemaah dimuliakan Allah, saya mau nanya sekarang, orang Samarinda di sini kalau sholat, sekali sholat berapa jam? Salah tanya saya, berapa menit? Orang sih pernah sholat nggak sih? Hah? Kok pada bingung gitu kan? Oke, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit. Itu saya rasa 10 menit sudah lumayan panjang. Karena orang Indonesia itu sholatnya rata-rata pendek-pendek. Kalau baca biasanya ya juz sama ke belakang kan. Jarang ya baca ayat aja. Kalau mau baca ayat biasanya cuma se-ayat 2 ayat. Kalau di Mesir di tempat saya kuliah, itu imam kok baca Allahu Akbar selesai Fatihah ya. Baca Yasin, itu enggak gertak Pak. Kalau kita kan Yasin sama 2 ayat ke belakang. Itu dikhatamin sama dia Yasin itu. Oh iya benar, kalau kita kan Sabbihisma rabbikal a'la saja, apalagi An-Naml yang batuk sudah mulai ramai di belakang. Oke lah kita pakai sholat jemaah, rata-rata itu ya 10 menit ini udah panjang. 5 menit lumayan lah. 3 menit oke lah. 2 menit, 1 menit kilat-kilat khusus. Pernah ibu-ibu ngomong, Ustaz, saya itu sholat Ustaz, saya itu cuma 1 menit. Wih, tetap ibu ini. Paket khusus ini 1 menit, oke lah kita pakai 10 menit. 10 menit itu berarti kalau dikali 5 kali berapa menit? 50 menit. 1 jam kurang 10 menit. Dalam sehari semalam Allah berikan waktu 24 jam. 24 dikurang 1 jam, katakan seperti itu. Masa kita tidak rela jemaah? Masa kita tidak mau untuk berterima kasih atas rezeki yang Allah karuniakan kepada kita, untuk melebur dan menghapus dosa-dosa kita? Sekarang coba bandingkan ini, berapa jam kita itu tidur? Kita nggak usah bicara maksiat. Kalau tidur rata-rata orang Indonesia itu kan 8 jam, 6 jam malam, 2 jam siang, atau 7 jam malam, 1 jam siang. Itu yang resmi Pak. Belum yang tidur pas lagi pengajian, yang lagi tidur langsung gini, Ustaz ngomong saya. Belum tidur pas di kantor. Oke lah kita pakai 8 jam. Kalau 8 jam kita tidur sehari semalam, umur kita 60 tahun, katakan begitu Bapak Ibu. Karena rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu 60 tahun. Rasul mengatakan, "Amalu ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku itu jatahnya 60 atau lebih 70 tahun. Makanya mohon maaf kalau mengikuti sunnah Nabi, umur itu berapa? 63 tahun. Ini yang 62 tahun 11 bulan, tolong kopernya dipersiapkan. Ini kalau kita untuk usia 60 tahun saja, tidur sehari 8 jam, berarti kan itu 1/3, 20 tahun tidur kita. Jadi kalau kita punya umur 60 tahun, hakikatnya kita mati 20 tahun, cuma sisa 40 tahun. Kalau sholat kita tadi 50 menit, saya pernah otak-atik kalkulator. Saya hitung, misalnya kita mulai sholat usia 10 tahun, katakan saya begitu. Pas selesai sholat untuk usia 60 tahun, butuh berapa tahun kita sholat? Ternyata cuma 1 tahun, 11 bulan, lebih 3 minggu, lebih 4 hari, lebih sekian jam, lebih sekian menit saja. Gak sampai 2 tahun. Gak sampai 2 tahun. Tidurnya tadi berapa? 20 tahun. Sholatnya gak sampai 2 tahun. Kan cuma beda 0 Ustaz. Beda 0 lah. 20 tahun sama 2 tahun beda 0. Itu lamanya minta ampun. Kita tidurnya 20 tahun, scroll, saya nanya, scroll HP sehari kira-kira berapa jam sehari? Ibu-ibu rata-rata setengah jam ya sehari ya. Yang ketahuan. Kalau kita scroll HP sehari itu katakan totalnya 2 jam saja, itu sudah tembus angka yang luar biasa. Sholat itu pun kita mulai 10 tahun, umur 10 tahun. Lalu bagaimana kalau sholatnya baru dimulai usia 20 tahun? Gimana kalau sholatnya baru start usia 30 tahun? Atau jangan-jangan sampai sekarang sholatnya masih belakang-kambingan? Terus dengan PD-nya nyanyi, kecil dimanja-manja, besar foya-foya, tua kaya-raya, mati masuk surga. Apain Pak belakangnya surga di bangku?
Subhanallah ini. Jadi kalau secara total-totalan saja kita tuh banyak tekornya. Kita jaga sholat saja banyak tekornya. Apalagi jemaah dimuliakan Allah, sholat itu punya fadilah, punya manfaat bukan hanya untuk akhirat, tetapi bahkan untuk dunia. Dalam sebuah hadis dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sholat itu kami tetapkan bagi orang beriman dengan waktu yang telah kami sesuaikan. Allah Ta'ala juga berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sholat itu bisa mencegah pelakunya dari berbuat keji dan munkar. Al-Imam Fahru Razi dalam kitab beliau Mafatihul Ghaib mengatakan, orang yang menjaga sholat akan tercegah dari berbuat keji dan kejahatan. Jadi orang baru kalau rajin sholat, insya Allah apa perilakunya akan menjadi baik. Setuju? Yang setuju cuma 5 orang. Setuju? Kalau saya tidak setuju. Ustaz gimana sih? Digocek ya? Ustaz, setuju Ustaz. Orang rajin sholat itu katanya jadi baik, orangnya nggak jahat. Tapi saya punya teman Ustaz, rajin sholat, tapi pulang sholat, pulang Jumat beli sendal. Ada orangnya? Ada? Kalau ada saya tak fotonya apa? Saya punya Ustaz, orang teman tuh rajin sholat, sholatnya masya Allah, rajin. Tapi kalau ngomongin tetangga, wah itu sampai halus. Ada bu orangnya bu? Nggak ada, udah keluar. Tadi katanya masuk kami. Saya punya teman Ustaz, wah rajin sholat tapi meditnya minta ampun. Ada yang seperti itu jemaah dimuliakan Allah? Ada atau enggak? Ada, dan bukan ada, banyak. Loh, terus bagaimana kaitannya dengan ayat tadi? Katanya orang yang rajin sholat, menjaga sholat akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi realitanya banyak orang sholat, maksiat tetap jalan. Gimana penjelasannya? Sekarang saya ajak Bapak Ibu buat analogi, permisalan berdasarkan sebuah hadis. Rasul mengatakan kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, apa pendapatmu kalau ada orang punya sungai jernih di depan rumahnya dan dia mandi 5 kali dalam sehari? Hal yabqa min daranihi min syai'?" Apakah orang yang mandi sampai 5 kali sehari itu ada kotorannya di badannya? Maka sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah, orang yang mandi 5 kali sehari badannya akan kinclong dan bersih. Maka apa jawab Nabi SAW? Begitulah permisalan orang yang sholat 5 waktu, dia bersih dari kotoran. Nah sekarang gimana? Kalau ada orang jebar-jebur mandi 5 kali sehari tapi tetap dekil, kecut, kotor, yang salah mandinya atau cara mandinya? Gak bisa jawab. Oke. Misalkan sehari semalam mandi berapa kali sih? 10 kali. Orang sini mandi sehari semalam berapa kali? Pak, tulis berapa kali? Ayo tulis pelan sampai terang terus. Bersama 2 pagi sama sore, sama tengah malam ya Pak. Nah, 17 tahun ke atas. Karena 21 ya. Subhanallah. Kita mandi 3 kali, 4 kali itu sudah bersih, Pak. Gimana mandi 5 kali? Loh, sekarang kalau ada orang mandi 5 kali sehari tetap kotor, yang salah pasti cara mandinya. Itu bukan mandi bebek lagi Pak, mandi alap-alap itu. Tahu siapa mandi alap-alap? Kalau bebek kan cuma nyelup gitu, kalau alap-alap cuma nyamber. Maka kalau ada orang sholat tidak mencegah perilakunya dari berbuat keji, tidak menuntun kepada ketaatan dan akhlak yang baik, jangan salahkan sholatnya Pak, salahkan cara sholat. Mungkin kita sujud, Allah Akbar, kepala kita di tanah, tapi hati kita tinggi, tidak menunduk di hadapan Allah. Kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya itu jaminan seorang muslim adalah penebar rahmat dan kasih sayang, tapi justru sama tetangganya tidak teguran. Sholat itu luar biasa jadi boleh tolong. Saya mau cerita, boleh nggak saya cerita di sini Pak? Kalau nggak boleh tetap saya cerita karena mikir belum diambil sama Pak MC, kalau diambil saya nggak tahu. Ini cerita kisah nyata bukan dongeng, dimuat di koran Mesir Al-Ahram di tahun sekitar 91 atau 92, saya lupa tahunnya. Koran itu saya baca dari guru saya karena saya sampai di Al-Azhar itu 2004 sudah.
Quran itu berkisah tentang seorang mu'alaf yang berasal dari Jerman. Jadi saya ceritakan ala bahasa saya. Ada seseorang Nasrani berteman dengan seorang Muslim. Ya, namanya teman apalagi sama-sama bujangan itu saling kunjungi. Suatu saat si Nasrani ini mengunjungi temannya yang Muslim yang katanya dari Afrika mana gitu. Begitu mengunjungi, saat itu si Muslimnya sedang makan malam. Zaman segitu HP belum biasa, orang nonton TV. Sambil makan malam dia nonton TV. Di TV kebetulan siaran sholat berjamaah dari Masjidil Haram. Sekarang ada ya siaran di TV yang bisa langsung dari tanah suci. Ya kayak gitu lah, kalau lebih gitu. Nah terjadi obrolan. Nasrani ini masuk dia langsung ngomong, baik saudara Muslim, itu yang hitam, kemudian orang pada keliling-keliling, kemudian ada warna kuning-kuningnya, itukah yang namanya Ka'bah? Si Muslim ini jawab, oh iya itu Ka'bah. Kata si Nasrani, Ka'bah itu tempat kalian menghadap kan, kiblat kalian. Oh iya, kata si Muslim. Nah, si Muslim ini awalnya dia ladeni percakapan biasa saja, karena dia bukan Muslim yang taat, dia biasa saja dijawab ala kadarnya. Dia nanya lagi, itu orang-orang yang di sekitar itu lagi mau ngapain ya? Si Muslim ini sambil makan dia lihat sebentar, terus dia makan lagi dia bilang, oh itu mau sholat, karena memang baru saja adzan dan orang-orang lagi siap-siap mau sholat. Si Nasrani itu makin penasaran, dia bertanya lagi, wahai saudara Muslim, kira-kira butuh berapa hari ngatur orang sebanyak itu untuk sekali sholat? Jadi dipikirlah, kalau orang sholat sebanyak itu kan berhari-hari ngaturnya. Dia nanya gitu jemaah. Karena dia bagi para Nasrani, dia lihatlah bagaimana Muslim yang lagi sholat di Jerman misalnya, mungkin hanya berapa daerah gitu kan. Ini ribuan manusia, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu manusia. Ngatur orang sebanyak itu bagaimana? Si Muslim ini langsung dia, oh berharap orang ini dapat hidayah kan? Dia katakan, wahai saudara Muslim, bukan berapa hari, bukan berapa jam, bahkan bukan berapa menit, hanya dalam hitungan detik itu yang di TV itu akan sudah rapi siap sholat seperti kami sholat di sini. Tahu gimana? Gak percaya sih Nasrani. Mana mungkin katanya ngatur manusia sebanyak itu dalam hitungan detik? Gak mungkin. Menit itu mustahil katanya. Tungguin, lihatin. Benar gimana? Saat itu orang kan ada yang lagi sholat sunnah, ada yang tawaf, ada yang baca Quran, ada yang lagi jalan, ada yang ngobrol, ada yang duduk, macam-macam kan? Qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai selesai qomat. Tiba-tiba keluar imam Masjidil Haram. Saat itu imamnya bukan sore, sekarang sudah ganti. Mungkin imam sore keluar, kemudian mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan oleh imam-imam kita di sini lah. Gimana ucapannya? Ayo rapatkan sholat yang Wahabi, tolong dimatikan orangnya. Enggak ya? Salah paham, ada orang gitu, kalau yang Wahabi dimatikan masuk pulang ya. Loh, bapak lagi sholat, ya kejar mesinnya. Karena yang Wahabi tolong dimatikan. Kan itu, saus waktu rapat luruskan sholatnya. Apa yang terjadi jemaah? Yang di Masjidil Haram yang tadinya ada masih berdiri, tawaf, jalan, duduk, itu sudah rapi seperti yang kita saksikan hari ini kan? Tahu ini? Menyaksikan itu Nasrani langsung mengatakan apa? Wahai saudara Muslim, bimbing saya masuk ke agama ini, karena mustahil yang seperti ini buatan manusia. Pasti dia buatan dan yang teratur dan maha mengatur. Sampai segitunya Pak. Dia akhirnya masuk Islam, ganti nama menjadi Abdul Karim atau Abdul Malik saya lupa, dan kemudian menjadi pendakwah ya, di daerah Eropa pada masa itu. Dia akhirnya juga dari sholat berjamaah. Baik, saya tidak memanfaatkan waktu yang masih tersisa untuk melihat sebagai hikmah-hikmah jemaah dari sholat berjamaah. Boleh atau tidak? Boleh ya? Sholat berjamaah itu jemaah punya efek mempersatukan orang Islam. Saya nggak kebayang kalau orang Islam itu tidak punya konsep sholat berjamaah. Kita ini bakal anania, sendiri-sendiri. Jiwa egoisme kita terpupuk. Kadang kita ini sama tetangga sebelah rumah aja nggak kenal. Kenalnya di mana? Di masjid. Ketemu, oh ternyata Pak Fulan tinggal di sana, Pak Fulan tinggal di sini. Kan gitu juga. Masya Allah, ini luar biasa nikmat sholat berjamaah. Selain itu juga, sholat ini menjaga persatuan dan kesatuan. Coba perhatikan, ketika sholat berjamaah, umat Islam itu lebur dalam kesamaan, diikat oleh persatuan.
Imam takbir semuanya takbir, imam rukuk semuanya rukuk, imam salam semuanya ikut salam, imam baca semuanya diam. Begitu waladhdallin, amin, kan gitu. Padahal pertanyaannya, apakah yang sholat itu semuanya satu pendapat, satu mazhab, satu kelompok? Enggak. Partainya ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau. Bicara pemahaman kelompok, mazhab, ada yang NU. Di sini ada NU, Muhammadiyah ada, Salafi ada. Biasanya ada lah pengajian. Ya, tapi kalau mau hadir, alhamdulillah berarti Salafi yang modern. Ya. Tapi nggak kita vonis ini, nggak mau disorot radikal, nggak dibalik begitu. Yang tabligh ada jemaah tabligh nggak di sini lah. Itu jemaah kompor kata orang, nggak ada kan? Macam-macam jemaah. Tapi begitu sholat semuanya sepakat dengan imam. Padahal bisa jadi tadinya nggak sepakat. Oh dia NU sama Muhammadiyah loh. Oh dia Muhammadiyah saya NU. Tapi kenapa bisa bersatu? Sholat berjamaah, lebur dalam kesamaan. Seakan-akan tidak ada perbedaan. Padahal kalau kita perhatikan detailnya ada perbedaan. Mau sedekap saja, bukan sedekap, takbir, Allahu Akbar. Ada yang setinggi telinga, ada yang setentang bahu, ada ya, ada yang setentang dada, ada juga ini. Begitu sedekap ada yang di atas dada, ini ya di atas dada. Ada yang agak miring ke kiri. Nah ini bukan waktu saya bahas, kapan-kapan saya bahas. Ada yang di bawah, ini pada Hanafi, ini. Guru-guru kami di Al-Azhar rata-rata madhabnya Hanafi, sehingga kalau sholat mereka kalau kita kayak niat sholatnya. Kita di sini bisa ditepalin orang. Kamu niat sholat enggak? Itu guru-guru kita gitu ya. Bahkan madhab Maliki itu membolehkan lurus. Madhab Maliki membolehkan lurus. Subhanallah. Lalu dalam persamaan. Tapi begitu sedekap kan semuanya tangan kanan di atas kan. Ya, cuma kadang ada yang suka iseng diputar sama dia. Saya membaca di kitab fikih itu ada nggak yang mutar dua? Enggak ada. Akhirnya saya panggil bapak-bapak itu. Pak, saya nanya. Oh iya Pak Ustaz. Kenapa kalau sedekap harus begini dulu? Ini kata guru saya Pak Ustaz. Ya gurunya yang mana? Nggak tahu gurunya yang mana Ustaz. Masih bayang nggak? Guru aja gurunya lupa. Akhirnya setelah sekian lama saya ketemu sama orang. Gini Ustaz, kita kan disunahkan mendahulukan kanan sebelum kiri. Jadi kita Allah Akbar kanan dulu Ustaz. Cuma kan sunahnya kanan harus di atas. Jadi putar Ustaz. Betul juga ya orang ini gitu. Tapi masa cepat-cepatnya gitu kanan dulu. Ya nggak apa-apa. Jadi seperti ini. Artinya Masya Allah perbedaannya. Sampai turun sujud itu loh jemaah. Kalau mau kita cari perbedaannya, ada nggak perbedaannya? Ada. Ada yang dudukkan tangan baru lutut. Ada yang lutut baru tangan. Ayo yang benar yang mana? Dua-duanya. Ya kalau dua-duanya berarti sekali ganti ya. Kalau kita kembalikan ke fikih, mazhab Maliki mengatakan tangan disunahkan baru lutut. Ini mazhab Maliki berdasarkan hadis Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum falyabruk kama yabrukul ba'ir. Falyadha yadahu qabla rukbatayhi." Kalau kalian sujud kata Nabi, jangan kayak onta yang menderu. Dulukanlah tangan kalian baru lutut kalian. Maka berdasarkan hadis ini, kata mazhab Maliki, dulukan tangan baru lutut. Kemudian ada orang yang nyubi lah, yang sok dalil. Ini ada hadis jelas sahih. Ngapain ikuti Syafi'i? Ngapain ikuti Malik Hanafi? Ngapain ikuti Hanbali? Ikuti hadis. Sebentar. Ada yang nggak usah sok dalil. Para ulama itu bukan nggak tahu dalil. Mereka juga ada dalilnya. Tapi kan jelas hadisnya Abu Hurairah. Tangan dulu baru lutut. Yang dulu kan lutut baru tangan juga ada hadisnya. Hadis Wa'il bin Hujrin, hadis Anas bin Malik. Di antara riwayatnya mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada idhatta bil takbir salakat rukbatayhi. Kalau Nabi itu sujud, beliau bertakbir Allahu Akbar, meluncur kedua lututnya, mendahului kedua tangannya. Maka berdasarkan hadis ini, kalangan Hanafi, Hanbali dan Syafi'i, mazhabnya orang Indonesia mengatakan yang sunnah lutut baru tangan. Yang saya ngomong ini, enggak, yang soleh Abu Hurairah.
itu hadisnya lemah. Wah, itu dibantah. Bahkan nanti bantah Madzhab Syafi'i keren. Hadisnya Abu Hurairah yang tangan dulu baru lutut itu dituduh makhluk. Makhluk itu apa? Tertukar. Mohon maaf ya, agak bisa dikit nggak apa-apa ya. Ya, supaya agak pintar dikit pulang pengajian. Nggak dongeng terus gitu ya. Tertukar. Sebenarnya Nabi ngomong gini, jangan kayak onta. Dulu kan lutut kamu baru tangan. Cuma perawinya namanya hadis itu jemaah itu diceritakan belakangnya. Salah satu rawinya tertukar ngomongnya. Ustaz, emang ada hadis tertukar? Banyak Pak. Banyak hadis tertukar. Dan itu yang tahu hanya ulama. Misalnya dunia hadis begini. Wa rajulun faqasaddaqa bi sadaqatin fa asbaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Dan seseorang yang menyembunyikan sedekahnya tidak ada yang tahu sedekahnya tersebut sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kirinya. Ada yang aneh? Apa? Harusnya tangan kiri yang tidak tahu. Ada hadis yang begitu dan itu makhluk tertukar. Mungkin Nabi tidak loh Ustaz. Enggak, Nabi tidak. Nabi tidak. Nah, kata para ulama hadis Abu Hurairah itu makhluk. Buktinya apa? Saksikan unta. Siapa yang punya unta di sini? Ya, saya doakan semoga tahun ini ada yang bisa berangkat ke tanah suci sehingga bisa naik unta. Mohon maaf nggak cukup amin, cepat daftar. Ya saya amin dulu Ustaz, banyak rezeki baru daftar. Atau yang di YouTube, Pak. Kita kan guru, kita kiai YouTube kan. Ketik aja cara unta menderung. Itu gimana? Depan dulu kan? Depan dulu. Depan baru belakang. Kalau mungkin belakang baru depan. Maka kalau dulu kan tangan baru lutut malah mirip unta. Itu bantah Madzhab Syafi'i. Dia Madzhab Maliki dibantah. Enggak, Imam At-Tahawi dari kalangan Madzhab Maliki bantah lagi. Mohon maaf, bantahannya saya tidak tahu. Ya. Intinya jemaah, udah selama ada ulama yang mengajarkan, gak usah sok dalil. Ikuti ulama yang berdalil, saling menghargai. Yang dulukan tangan silakan, yang dulukan lutut silakan. Yang penting jangan dulukan kepala. Iya kan? Oh iya Pak, begitu sujud dulu kepala nggak bangun. Itu indahnya perbedaan dalam Islam. Makanya teman-teman saya yang benar itu banyak yang Nasrani di Poso itu kagum dengan orang Islam. Orang Islam itu keren besar. Apa-apa itu ada dalilnya. Kita ini nggak ada dalil-dalilan. Ya. Baik, sampai ketika sholat jemaah perbedaan itu di jari telunjuk itu ada. Ketika tahiyat itu isyarat jari telunjuk ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Ini ada yang begitu di sini. Nah, itu madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i itu menurut Imam Romli disunahkan ketika asyhadu an la ilaha illallah. Isyhad. Kalau madzhab Hanafi sebalikannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dihilangin sama dia. Nanti kali kalau ada yang begitu enggak usah diusir, biarin aja. Hanafi ya. Bapak Hanafi, ya Pak. Nama saya Hanafi. Oh, ternyata namanya. Ada yang ketika lafaz jalalah, ketika ada kata Allah digerakkan. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Setiap ada lafaz Allah digerakkan. Ada yang dari awal, ada Maliki. At-tahiyatul dari awal kencang. Nah, termasuk ada yang digerak-gerakkan kan? Iya. Gerak-gerakannya pun ada dua, ada yang ngecor, ada yang ngebor. Udah, biarin aja selama dia pakai dalil. Kan semuanya pakai jari telunjuk, nggak ada gara-gara yang lain pakai jari telunjuk beda-beda, dia pakai jempol sendiri. Sulit, menahan sendiri berarti kan. Lihat hadirin dimuliakan Allah, betapa sholat mengajari kita persatuan dan perbedaan. Makanya saya suka heran ya, kalau ada kaum muslimin rajin sholat berantem. Sekarang coba lihat di sosmed itu. Oh, kalau kita buka di Facebook itu semuanya ahli fatwa. Susah jadi orang awam itu. Hadirin dimuliakan Allah, sesungguhnya sholat berjamaah itu mengajari persatuan. Makanya orang Islam itu adalah orang yang paling gemar bersatu. Jangan suka bertikai untuk urusan remeh-remeh. Karena syariat agama kita bahkan mengajarkan hal penting bisa digeser demi persatuan. Ini kalau saya bahas sepintas nggak salah paham ya, kata khawatir salah paham, enggak yang orang pintar semuanya. Jadi tahu nggak kita dalam Islam kadang beberapa aturan penting dikesampingkan terlebih dahulu demi terjaganya persatuan dan kesatuan.
contoh. Rasulullah itu jemaah ketika sampai di Mekah, ketika Fathul Mekah, tadinya Mekah dikuasai sama musyrikin Mekah, ini dikuasai oleh umat Islam. Beliau mengatakan kepada istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah, apa kata beliau? Wahai Aisyah, kalau aku tidak khawatir atas orang-orang Mekah yang baru masuk Islam, akan aku bongkar Ka'bah ini, akan aku kembalikan ke wujud asli, karena yang sekarang palsu. Jadi yang kita lihat hari ini, Ka'bah yang sekarang kita lihat itu nggak asli. Seperti zaman Ibrahim. Karena kalau zaman Ibrahim itu Hijri Ismail yang lingkaran ada lampu 3 itu, yang kesana langsung bayang, yang belum kesana langsung hilang. Semoga bisa berangkat sebelum meninggal dunia. Itu sebenarnya masuk dalam Ka'bah. Ka'bah itu sudah besar, sekarang diperkecil. Apa sebabnya diperkecil? Karena Ka'bah itu pernah ambruk di masa jahiliyah, ketika Nabi Muhammad belum jadi nabi. Maka orang Mekah memperbaharuinya. Ini Ka'bah hancur nih, ambruk. Ayo kita perbaiki. Tapi orang Mekah sepakat bahwa mereka hanya boleh menggunakan harta yang benar-benar halal untuk bangun masjid. Ya. Jadi bisa kita bayangkan, orang Mekah itu jahiliyah, mau bangun Ka'bah saja nggak mau menggunakan harta yang aneh-aneh, harus pasti halal dari perdagangan yang tidak boleh ada yang nipu. Sedangkan orang dagang kan susah untuk tidak nipu. Sehingga orang Mekah kekurangan dana, Ka'bah dibangun dengan ukuran yang lebih kecil. Gak apa-apa masjid diperkecil, yang penting bangunannya dari sumber yang baik. Mohon maaf, ini kalau saya gelisah dan salah mohon dimaklumi. Saya tuh kadang lihat ada orang bangun masjid, kemudian gak peduli siapa yang nyumbang, itu aneh aja. Minta-minta di jalan itu cuma, ya saya pikir mereka mau minta kemana lagi juga kan ya. Tapi kan yang nyumbang itu gak tahu duit apa dari mana. Terkadang jahiliyah itu masih lebih mending daripada kita yang aku sudah muslim. Termasuk gimana? Tahu nggak kita? Orang Mekah itu paling menghormati masjid. Musyrikin Mekah. Sehingga kalau kita baca di Sirah Nabawiyah, Ka'bah itu isinya harta kekayaan. Jadi orang Mekah yang kira-kira punya duit disimpan di rumah nggak aman, ditaruh di Ka'bah. Nggak ada yang berani ambil. Nyentuhnya nggak berani, apalagi ngambil. Sehingga Ka'bah isinya itu duit semuanya. Isinya harta. Lebih aman dari Bank Swiss. Ini ada bukan di Bank Swiss mana-mana. Lebih aman. Kenapa? Sekali lagi nggak ada yang berani mencuri masjid. Saya ini punya pengalaman. Sholat Jumat, habis sholat Jumat saya turun, imami, begitu imami di belakang ribut orang. Saya tanya, Pak, kenapa Pak? Begitu kepada ribut di belakang. Anu kosong, kotak amalnya hilang. Ya Allah, kotak amalnya hilang. Kita dicari masjid itu dekat kuburan. Akhirnya ketemu 4 kotak di kuburan. Allah, ini orang udah dekat ke masjid, dekat ke kuburan juga gitu ya. Ini lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah. Mas, kalau di sini nggak ada kayaknya, ya aman ya. Aman sekarang atau nanti? Lihat diri belakang Allah. Kan Rasul itu rela Ka'bah tidak dalam wujud asli, dalam tanda kutip ya, demi tidak hancurnya persatuan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Baik, waktu saya sisa berapa menit kotaknya? Kalau sampai jam 11 boleh? Boleh ya. Baik, itu saya ceramah 5 menit ke depan, 10 menit lagi. Sisanya tolong dilanjutkan sendiri-sendiri ya. Diskusi gitu lah, tentang kontra tadi loh. Nah, jemaah dimana Allah Subhanahu Wa Taala, di sini kita lihat betapa syariat agama kita itu sangat indah. Saya pindah ke oleh-oleh yang kedua. Oleh-oleh Nabi itu adalah menceritakan tentang surga dan neraka. Baik, ini boleh saya cerita surga neraka ya? Saya cerita dulu neraka. Guru saya itu pesan gini jemaah, kalau menceritakan surga itu gak usah yang indah-indah. Ceritakan surga yang paling tinggi, ngapain? Ceritakan surga itu yang paling rendah, yang kira-kira basementnya surga gitu, yang kira-kira dikasih AC. Nah, nanti bandingkan sama istana kita yang paling megah di dunia. Enak mana kira-kira? Sebagaimana kalau ceritakan neraka, jemaah, gak usah yang serem-serem. Ngapain ceritakan neraka? Ceritakan neraka itu yang paling enak, yang kira-kira kesayangan malaikat penjaga neraka. Siapa bu malaikat penjaga neraka? A. Datuk Marindi, B. Syamsul Bari, C. Malaikat Malik. Oh, Malaikat Malik. Sampai ada jam Datuk Marindi pulang sama.
Ini sejauh ini paling jauh gitu. Masa pada tempat ini jadi malaikat penjaga neraka. Kalau ceritakan neraka itu cuma dimuliakan Allah, gak usah ceritakan yang serem. Cari kesayangan malaikat Malik yang kira-kira surganya paling enak, bandingkan dengan penderitaan paling perih di dunia. Jadi cuma cari orang yang paling menderita, yang paling sengsara, kemudian bandingkan sama orang yang paling disayang di neraka. Kira-kira orang paling sengsara ada nggak di sini? Ya? Saya Pak Ustaz, ditagih pinjol terus, nah itu sengsara juga kalau itu. Baik, saya ceritakan neraka yang paling enak. Disebutkan dalam kitab Tadbirul Ghafilin. Riwayat ini juga disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dengan kualitas hadis yang baik. Rasulullah SAW bersabda, Inna ahwala ahlinari adaban la rajulun fi rijlahi na'li minan nar. Orang yang paling ringan siksanya di neraka adalah orang yang disuruh pakai sendal. Jadi Pak, orang yang ringan di neraka itu bukan dimencutin, bukan digebukin, bukan disetrika, bukan digergaji, enggak. Cuma disuruh pakai sendal. Pakai sendal Pak Ustaz, iya sendal. Cuma sendalnya bukan made in China, bukan made in Korea, made in neraka. Itu sendalnya. Begitu dia pakai, apa yang terjadi? Ya jeli min humadimahu, akan mendidih otaknya. Jadi bagian bawah yang bersentuhan, bagian atas yang bereaksi. Ka'annahu mirjal, kata Rasulullah. Masami'u jamrun, wa asfaru jamrun, wa ar-rasul hauna. Dari rongga-rongga badannya itu akan keluar percikan-percikan api dan asap-asap tebal. Ka'annahu mirjal. Dia itu seperti ketel yang sedang masak air. Apa ketel? Ceret. Diceret, lagi masak, lagi mendidih, itu gambarannya. Keluar asap tebal, ada percikan api. Takhruju aksya badanihi min qadamain. Akan keluar isi perutnya melewati kedua kakinya. Ya Allah. Wa annahu la yara annahu min asyaddi ahli nari adaban wa innahu min ahwali ahli nari adaban. Orang yang disiksa dengan cara seperti itu, kata Rasulullah, sudah mengeluh, dia yang paling berat siksanya di neraka. Padahal dia adalah orang yang paling ringan dan disayang di neraka. Jadi bayangkan ya, ini yang paling ringan nih. Terus yang agak berat dikit itu gimana ceritanya ya? Pakai barang yang panas, mendidih otak. Lalu kita tidak puntung rokok aja marah-marah gitu ya. Itu yang kedua, saya punya tetangga lagi pengajian ini, bukan juga tidak ada yang kejadian ini. Begitu dia keluar tidak puntung rokok, misal ya, dia sumpahin dia rokok di luar. Siapa yang mau paksa? Moga mandul 7 turunan. Dia yang ngomong, saya mikir ya, emang kalau mandul itu ada turunan pertama? Dia kan enggak ada. Dia bilang mandul 7 turunan. Emang orang lagi marah sudah terkontrol ngomongnya. Mandul 7 turunan. Kita tidak untung aja panas gimana dengan sandal dari neraka. Ngeri cuma. Terus bagaimana neraka jahanam? Nah, begitu juga Bapak Ibu. Kalau menceritakan surga, gak usah yang paling enak. Ceritakan yang paling gak enak, yang paling bawah kayak basement yang banyak nyamuknya gak pakai AC tadi. Nah, terus bandingkan sama hotel yang paling mewah. Saya akan ceritakan surga, ini hadisnya panjang, hadis dari Muslim. Mengingat waktu saya skip aja. Orang yang mendapatkan surga paling bawah adalah orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka. Jadi terakhir. Orang ini karena nggak punya amal soleh, nggak pernah buat ketaatan, tapi semua dosa dicicipi. Jadi semua dosa itu nggak ada yang nggak pernah dia lakukan. Sholat nggak pernah, tapi zakat apalagi, haji mimpi. Cuma dia pernah syahadat sekali. Makanya dia dikeluarkan dari neraka. Terakhir kali, kata para ulama, orang ini mengucapkan syahadat sekali itu karena nikah. Coba dia jomblo 14 ini ya. Tuh dia nikahnya jomblo, Pak Ustaz masih jomblo. Masih Masya Allah. Apa susah terakhir? Masya Allah. Hadirin dimana Allah Subhanahu Wa Taala, saya percepat ya kisahnya. Dia diberikan apa oleh Allah? Allah memberikan kepada dia, wahai hambaku, aku berikan kepada engkau kerajaan 10 kali lipat yang paling luas yang ada di muka bumi. Dan aku kalikan 5 kali, berarti berapa? 50 kali. Tahu raja rasanya jadi raja itu gimana? Ini ya Allah, kerajaan paling luas sekarang apa?
ya kan? Sepengetahuan saya Uni Soviet, yang kedua Meksiko, begitu Uni Soviet almarhum, dan di Rusia, tapi kan masih tetap Rusia kan luas. Bayangkan dikasih Rusia dikali 10 dikali 5. Udah susah bayangin. Saya ceritakan raja yang menjadi tetangga saya. Saya alhamdulillah punya tetangga itu raja. Dia tinggal di Pulau Kalimantan juga. Nama kerajaannya Brunei Darussalam. Ya tetangga sampai juga kan. Tetangga pulau sampai. Tetangga negara. Sultan Brunei itu juga bukan raja yang paling luas kekuasaannya. Kecil, satu blok bahkan lebih luas Kalimantan Timur. Tapi sudah cukup menggambarkan seperti apa rasanya jadi raja. Supaya sampai bisa bayangin nanti di surga kayak apa yang paling sengsara gitu. Sultan Brunei itu cuma saya pernah baca datanya 2016 penghasilan resmi, ini resmi ya, yang tidak resmi juga besar. Diperkirakan sekitar 80 euro. 80 euro itu rupiahkan berapa? 1 juta. 1 juta rupiah per detik. Per detik. Jadi kalau 60 menit, 1 menit itu 60 juta. Kalau 1 jam ya sudah miliar. Begitu hari dan belasan miliar. Gaji sampai berapa per detik di sini? 0,0000 gitu. Sultan Brunei ini jemaah saya pernah baca punya mobil itu 360 mobil. Yang Ferrari belum selesai. Dia punya Lamborghini berapa biji gitu. Dia punya Bentley berapa biji. Itu mobilnya saya baca nggak ada Xenia Avanza itu nggak ada. Mohon maaf ini. Mobilnya MM-an harganya. Tahu berapa total mobil Sultan Brunei? Mobil Sultan Brunei Bu, itu 7.000 mobil. Itu kalah showroomnya. Saya tahu rasanya punya 7.000 mobil. Oke, nggak tahu yang saya ajari. Jadi kalau Sultan Brunei itu tiap hari berganti mobil, satu hari satu mobil, butuh waktu 20 tahun untuk ketemu mobil pertamanya. Kalau orang sini kapan terakhir ketemu mobilnya? Itu raja dunia. Belum lagi raja Sultan Brunei kan pecinta emas kan, piringnya dilapisi emas, pulpennya emas, bahkan kamar mandinya. Oke, saya mau nanya, kamar mandi orang sini berapa di rumahnya? Ini kayaknya di Sungai Mas ini. Enggak, itu udah ke rumah. Tapi mobil. Oke, 2 ya. Sultan Brunei juga kamar mandinya 263. Rumahnya itu 263. Kamar tidurnya berapa? 3.888 ruangan. Itu kalau beliau lagi main peta umpet sama anak istrinya lama tuh ketemu itu. Nyasar-nyasar kan. Nah, kamar mandi Sultan Brunei itu saya pernah dikasih foto sama teman saya itu terbuat dari emas. Ini wastafelnya, kerannya sampai klosetnya itu, mohon maaf, tempat keluar kotoran dilapisi sama emas. Jadi kalau bapak ibu mampir ke pipis gitu ya, Pak Sultan mampir ke pipis, mau sekecakan, tidak sama sekecakan. Suriname ini, ya Jogo. Silakan, gitu. Itu saya yakin di kamar mandi lama keluarnya. Kenapa? Ya mungkin ibu-ibu tadi ya, mumpung di kamar mandi. Itu raja dunia. Dan itu diberikan kepada orang yang terakhir masuk surga, masih beribu-ribu kali lipat. Kalau yang paling rendah seperti itu, lalu bagaimana dengan yang agak lebih tinggi? Lalu bagaimana yang lebih tinggi, apalagi surga Firdaus? Wafidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang begitu, ayo berlomba-lomba, manusia yang berlomba-lomba. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, oleh kita di tahun ini peringatan Isra Mi'raj, ayo kita jaga sholat. Karena sholat yang nanti akan menjaga kita, menjaga umat ini dengan persatuan dan menjaga kita dengan keselamatan. Yang kedua, yuk bercita-cita berlomba-lomba mengejar surga. Kalau surga yang paling rendah saja demikian, lalu bagaimana yang lebih tinggi? Kita boleh gagal membangun rumah impian di dunia, kita boleh sengsara di dunia, kita boleh pupus cita-cita kita di dunia, tapi jangan sampai kehilangan harapan di surga. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kalau ada pengajian tanya jawab, saya tiap ada yang nanya lagi. Dari sini tidak ada, tempat tidak ada, samping tidak ada juga. Alhamdulillah selesai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ajli wa ajli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa ma lam na'lam wa na'udzu bika Allahumma min asy-syarri kullihi ajli wa ajli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami semua yang di sini meminta kepada Engkau ya Allah kebaikan yang bisa disegerakan maupun yang diakhirkan, kebaikan yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, dan kami semua berlindung ya Allah dari segala keburukan, baik keburukan yang diawalkan maupun yang diakhirkan, keburukan yang bisa kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Allahumma inna nas'aluka min khair ma sa'alaka minhu abduka rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka shalihun. Ya Allah, kami meminta segala kebaikan yang pernah diminta kebaikan itu oleh Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari seluruh permintaan hamba-Mu yang saleh. Warahmatullahi Allahumma syarika nas'aluka min abduka rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka shalihun. Dan kami semua berlindung ya Allah dari segala keburukan yang pernah berlindung dari keburukan itu Nabi-Mu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari seluruh hamba-Mu yang saleh. Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal mash'aril haram wa rabbal rukni wal maqam aqim bi ruhi sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin salam wa yassir lana ya Allah jami'an bi ibadatil haji wal umrah. Wahai Allah, pemilik bangunan Al-Haram, pemilik Ka'bah yang mulia, sampaikan salam kami kepada kekasih kami Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudahkan kami semua ya Allah bisa ibadah haji dan umrah ke tanah suci. Allahumma ya Allah, innaka ta'lamu ma hal ikhwanil muslimin fi ba'dil buldan khususan ikhwanana fi Palestin. Allah marfa'i dhulma 'anil mazlumin, Allah marfa'i dhurra 'anil mutadharririn. Ya Allah yang Maha mendengar lagi melihat, Kau mengetahui keadaan saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Mereka sedang dizalimi ya Allah, maka angkatlah kezaliman dari orang-orang yang zalimi. Mereka sedang dianiaya ya Allah, maka angkatlah penganiayaan dari orang-orang yang dianiaya. Allahumma anqidil masjidil aqsa min barasil muhtadin waj'alhu shamikhan 'azizan ila yaumiddin wa aqimna jami'an bi sholati fi qabl al-mamat. Ya Allah, muliakan dan jagalah Masjidil Aqsa, bebaskan dia dari cengkraman para penjajah, jadikan dia tetap menjulang tinggi dan mulia sampai berdirinya hari kiamat. Dan muliakan kami semua yang ada di sini ya Allah dengan bisa sholat di Masjidil Aqsa sebelum kami meninggal dunia. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah segala hajat permohonan kami. Kami sesungguhnya Engkau Maha penerima hajat dan pengabul doa-doa. Terima taubat kami ya Allah, karena sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat. Hana sarna ilaika wujuhana wa rafa'na ilaika kufana fala taruddana ya maulana khaibin. Ya Allah, inilah para pendosa, orang-orang yang banyak berbuat maksiat sedang mengadah ampunan dan memohon rahmat kepada Engkau ya Allah. Jika Engkau tolak, lalu kepada siapa kami bisa berharap lagi ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairul jazaa kepada Ustaz Kiai Haji Ahmad Syahid Tariq LCMA dengan berakhirnya ceramah tausiah agama dan ditutup dengan doa, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para bapak, ibu hadirin yang telah hadir dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Baitul Maghfirah. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf selaku pembawa acara yang memandu acara jalannya pada malam hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.